Dua orang ini tak menyangka kalau dalam rumah yang mereka kira kosong, ternyata ada pria tua yang sudah mati. Lukas segera mengajak Siska pergi dari sana, tapi Siska malah masuk ke dalam kamar di mana jenazah pria tua itu terbaring. Lukas coba menghubungi anak pria itu, tapi anaknya sedang liburan. Maka mereka membungkus jenazah pria itu dengan rapi dan menguburkannya. Mereka membersihkan rumah itu. Lalu suara telepon berdering. Anak pria itu menelpon tapi nggak dijawab oleh Lukas. Seperti biasa, mereka menganggap rumah itu sebagai rumah mereka sendiri. Saat mereka makan, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil di depan pintu. Itu adalah anak dari pria tua pemilik rumah. Mereka masuk dan terkejut melihat Lukas dan Siska ada di sana. Saat tak menemukan ayahnya di sana, mereka langsung menelpon polisi. Lukas dan Siska pun ditangkap polisi. Mereka diinterogasi untuk mengetahui apakah mereka membunuh pria itu. Polisi pun memukuli Lukas supaya mengaku. Lalu polisi membongkar kuburan pria itu di dekat rumahnya. Polisi ini bilang ada laporan pembobolan rumah oleh Lukas, tapi tak ada barang yang dicuri. Dia juga dilaporkan untuk kasus penculikan Siska. Gak lama suami Siska datang menjemputnya. Walau gak mau, Siska terpaksa ikut pulang dengannya. Sementara Lukas akan dipenjara. Lukas pun dimasukkan ke ruangan isolasi. Dia duduk dan menyadari sesuatu. Dia kemudian membuka sepatunya lalu berjalan menyusuri dinding penjara. Apa yang dia lakukan? Gak lama sipir penjara ini mengintip. Dia tak menemukan Lukas di sana. Dia langsung masuk ke ruangan itu dengan panik. Saat dia menoleh, Lukas sedang tersenyum sambil nyender di dinding. Sipir itu menamparnya karena kesal, tapi Lukas senang ternyata dia bisa melatih teknik bersembunyi di ruangan ini. Besoknya sipir itu datang lagi dan mengintip. Dia lagi-lagi tak melihat Lukas, bahkan panggilannya juga tak dijawab. Dia masuk dan celingak-celinguk kanan kiri. Lukas tak ada di sana. Waktu dia menoleh ke atas, ternyata Lukas lagi nangkring di atas pintu. Sipir ini pun langsung memukuli Lukas dengan tongkatnya. Lukas pun terjatuh, tapi sipir itu terus memukulinya. Sipir itu memperingatkan Lukas untuk tak main petak umpet lagi dengannya atau dia akan dihabisi. Tapi besoknya lagi-lagi dia tak melihat Lukas waktu dia datang. Apakah Lukas masih bersembunyi di sana atau dia sudah melarikan diri?